Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Ibu Muniroh, yang kedua Bapak Nurul Anwar, yang ketiga Bapak Mambaul Isi Ibnu Hakim, yang keempat Ratna Fatmawati, yang kelima Bapak Surahman, dan yang keenam Muhammad Rashid Fadli. Pada slide ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di era teknologi informasi dan komunikasi seperti yang biasa kita sebut TIK sudah menjadi bagian dari gaya hidup, apalagi dalam dunia akademik dan pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan yang melahirkan konsep e-learning. Dengan e-learning, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Dalam komunikasi pembelajaran, media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah sarana dan prasarana, sistem, atau metode untuk menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah. Juga bisa disebut sebagai suatu program untuk alat bantu, manipulasi, dan menyampaikan informasi. Singkatnya, teknologi informasi adalah sarana, prasarana, sistem, atau metode untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam tema pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama pengertian teknologi, yang kedua aspek-aspek pada teknologi, kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran PAI, kemudian ada contoh pemanfaatan teknologi dalam PAI, dan ada hambatan-hambatan serta solusinya. Apa sih yang disebut dengan teknologi itu? Oke, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia atau tekni yang mempunyai arti keahlian, logia yang berarti pengetahuan. Teknologi merupakan suatu yang mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Aspek-aspek pada teknologi yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau berkualitas. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi, merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran PAI. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara konvensional atau pada seperti zaman dahulu di sekolah dinilai sekarang kurang efektif.
Dalam sistem konvensional, proses transfer of knowledge dilakukan dengan menggunakan papan tulis sebagai sarana utama. Ruangan dirancang dengan sedemikian rupa dan guru sebagai satu-satunya informan yang expert dalam bidangnya. Guru perlu ada kesadaran untuk mengembangkan kemampuannya dalam proses KBM yang terjadi di dalam kelas, sesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta kemampuan dari para siswanya. Pemberian materi dengan cara yang lebih dahulu itu sangat tidak dianjurkan untuk pendidikan pada zaman sekarang. Kenapa? Karena jika kita menggunakan cara yang dahulu, proses pembelajaran itu akan terlihat monoton, sehingga akan membuat para siswa itu jenuh dan tidak fokus dalam mendengarkan atau mengikuti pembelajaran yang sedang terjadi. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran dahulu itu guru akan menjelaskan, lalu menyuruh siswanya itu mencatat. Sedangkan dalam proses penjelasannya tersebut, siswa terkadang tidak diberikan peluang untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Tidak terkecuali pada pembelajaran PAI ini, banyak juga guru yang masih menggunakan metode lama, yang biasanya hanya berdiri di depan kemudian menjelaskan tanpa memberi ruang untuk para siswa itu untuk bertanya dan berpendapat. Seperti itu. Pendidikan agama Islam sangat penting sehingga diharapkan pelajaran ini tidak hanya sekedar formalitas sebagai pelaksanaan, akan tetapi harus memiliki makna bagi peserta didik. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya dengan cara adanya inovasi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran di sini mengacu pada penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat beragam caranya, antara lain yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran dan pemanfaatan internet dalam pelaksanaan pembelajaran. Peran guru dalam hal ini yaitu memberikan arahan akan pemanfaatan teknologi informasi, karena teknologi informasi memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri. Contoh pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu teknologi informasi berbasis visual. Pada teknologi informasi berbasis visual, penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran PAI di kelas, guru hanya menulis poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan. Hal ini dapat menghilangkan kejenuhan para siswa dalam belajar, serta ada pemandangan baru di basis visual siswa. Penggunaan teknologi informasi berbasis visual juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Bisa juga guru menggunakan program yang lainnya seperti menampilkan suara atau video pada pembelajaran. Contoh dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama Islam yang kedua yaitu teknologi berbasis audio. Pada teknologi berbasis audio ada 2 poin, yaitu menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan pendengaran siswa, dan yang kedua yaitu penggunaan audio streaming yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan pendengarannya. Yang ketiga yaitu teknologi informasi berbasis visual audio. Dalam
metode ini, guru melakukan pembelajaran bisa melalui pemutaran film atau video. Dengan menggunakan film, maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari basis audio dan visual. Yang keempat, yaitu teknologi informasi berbasis internet. Dalam teknologi informasi berbasis internet, ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu email, yang kedua yaitu mailing list, dan yang ketiga yaitu weblog dan e-learning. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik sekarang ini sudah sangat menjadi familiar karena sejalan dengan perkembangan zaman dan pembelajaran yang terjadi pada sekarang ini. Yang kedua yaitu mailing list. Penggunaan list mail, list untuk diskusi kelas yang diajarkan. Melalui mailing list, guru dapat membantu grup atau kelompok sendiri, bisa berupa satu kelas atau satu kelompok untuk berkomunikasi. Di sini guru akan menginformasikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan ke depan melalui via mailing list. Sedangkan seluruh anggota grup yang akan mengetahuinya dalam waktu yang bersamaan. Saat itu juga peserta didik dapat mendownload materi tersebut dari rumah atau dimanapun tempatnya asal ada jaringan internet. Selain itu, jika guru menggunakan mailing list, maka guru dapat membuka ruang diskusi dengan peserta didik. Melalui program tersebut, guru dapat membantu permasalahan yang dihadapi peserta didik kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kemudian, weblog dan e-learning. Kelebihan dari weblog dan e-learning ini adalah guru dapat menyampaikan semua karya atau hasil pemikiran yang dimilikinya. Adapun hambatan bagi guru dan siswa ketika melakukan pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran PAI. Yang pertama dari gurunya itu mereka tidak terbiasa dengan fitur-fitur yang ada dan perlunya adaptasi terhadap aplikasi-aplikasi yang berkembang pesat. Kemudian ada lagi yaitu jaringan atau koneksi internet dan sarana yang belum memadai. Sedangkan dari pihak siswa, yang biasanya hambatan yang dihadapi oleh siswa yaitu yang pertama jaringan atau koneksi internet, kemudian sarana yang belum memadai pula. Adapun solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi yaitu pertama, guru itu perlu menyampaikan ketersediaan kuota yang cukup atau sinyal dari jaringannya. Kemudian menyampaikan hal tersebut kepada siswanya sebelum melakukan pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ada pula solusinya itu bagi guru yaitu melakukan pelatihan terkait pembelajaran menggunakan aplikasi atau fitur tertentu, sehingga dalam penyampaian pembelajaran nanti kepada siswanya, guru akan terlihat lihai atau mampu menguasai fitur-fitur yang ada dan mampu menjelaskan apabila ketika siswanya itu bertanya mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam bagian pembelajaran tersebut.
Dari penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terjadinya banyak perubahan masuk dalam bidang pendidikan yang melahirkan konsep e-learning. Dengan pembelajaran melalui e-learning, maka akan lebih efektif dan efisien serta akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang didapat oleh siswa. Dunia teknologi yang semakin canggih ini memberikan banyak inovasi dan pilihan kepada semua orang, tak terkecuali guru pendidikan agama Islam. Ada beberapa contoh pemanfaatan dalam pembelajaran PAI, yaitu penggunaan teknologi berbasis audio, teknologi visual audio, dan penggunaan teknologi berbasis internet. Semua metode tersebut dapat diaplikasikan dan digunakan oleh guru pendidikan agama Islam agar supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.